Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat, semangat. Allahu Akbar. Oke. Sudah tahu hari ini kita pelajaran apa? Pelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, hari ini kita pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang menyimpulkan isi cerita. Apa tadi? Menyimpulkan isi cerita. Oke. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsensi kehadiran terlebih dahulu. Dengarkan ya anak-anak. Anissa Ahmadania, Asifa Anabella, Arum Husna, Aziza Amraini, Aziza Irta Ramadhani, Ariel Aditya. Kemana nak? Ariel tanpa keterangan. Oke. Alfian, Dafa Rafael. Baiklah, semuanya hadir. Ada dua yang tidak hadir, yang satunya sakit. Semoga segera diberikan kesehatan dan satunya tanpa keterangan. Baiklah, sebelum belajar Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, siswa dapat membaca cerita anak dalam hati dengan benar. Membacanya di mana, Nak? Di dalam hati. Kalau di dalam hati berarti tidak Kalau bersuara namanya baca apa itu? Membacanya nyaring. Kalau bersuara itu namanya membaca nyaring. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menuliskan pokok-pokok isi tiap paragraf cerita anak dengan benar. Disuruh menulis apa? Paragraf. Nanti disuruh menuliskan isi pokok dari paragraf. Kalau isi pokok dari paragraf berarti isi yang terpenting di dalam paragraf. Selanjutnya, siswa menentukan sinonim kata yang terdapat pada teks cerita anak. Nah, di sini nanti Ibu akan membagikan ada soal cerita. Soal cerita tentang serigala dan anjing. Tentang apa, Nak? Serigala dan anjing. Ya, tentang serigala dan anjing. Ada anggota kelompok, nanti ditulis ya, anggota kelompok per kelompoknya. Nama-namanya ditulis. Nah, sudah Ibu bagikan itu ya. Ada cerita tentang serigala dan anjing. Tolong anak baca-baca dulu materinya. Cerita itu bercerita tentang apa? Nanti Ibu tanya. Dibaca dulu cerita tentang serigala dan anjing. Sudah selesai? Sudah. Nah, coba lihat di lembar kedua. Di lembar kedua itu ada tulisan paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Ada? Ada. Sekarang Ibu tanya, di cerita itu ada berapa paragraf? Iya, ada 3 paragraf. Di lembar ke-1 ada 1 paragraf, di lembar kedua ada sambungan paragraf ke-1 dan paragraf 2, kemudian
Ada paragraf 3. Sekarang coba setelah anak mengerti isi dari bacaan tersebut, anak-anak tuliskan pokok. Kata ibu tadi kalau pokok di paragraf berarti yang penting. Yang penting di dalam paragraf. Tuliskan pokok dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Kerja kelompok dulu ya. Gimana sih Jimu Andra? Udah Jimu Andra? Ya. Sudah selesai paragraf 1, 2, dan 3? Sekarang kalau sudah selesai, siapa yang mau maju ke depan untuk menceritakan hasil kerja kelompoknya? Wah, semuanya sangat bersemangat. Oke, coba Indah dan Iksan untuk maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan dulu, nak. Nah, di sini sudah ada teman kita Iksan dan Indah yang akan membacakan hasil diskusi kelompok. Kita dengarkan ya, kita simak terlebih dahulu. Ayo, silakan Iksan. Lembar kerja siswa. Ya. Kelompok anggota Indah, Iksan, Raisa, Krista, Dava. Oke. Anggota kelompoknya Indah, Iksan, Krista, dan Dava. Kemudian ada lagi itu tentang pokok ya. Pokok-pokok paragraf yang akan dibacakan oleh Indah. Oke, Indah. Pokok-pokok isi tiap paragraf cerita di atas. Seekor serigala dan anjing. 2. Seekor anjing dan yang tidak bisa bebas karena ada rantai di leher. 3. Anjing meninggalkan rumah majikan. Oke, itu tadi pokok paragraf 1, 2, dan 3. Ada yang sama jawabannya? Ada. Karena Iksan dan Indah sudah berani maju untuk mempresentasikan jawaban mereka, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan duduk Iksan dan Indah. Duduk. Oke, setelah kita pelajari, kita bahas terlebih dahulu paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Jadi paragraf 1 itu tadi ada judul. Apa judulnya, Nak? Serigala dan anjing. Jadi di paragraf 1 itu ada tentang serigala dan anjing. Kemudian yang di paragraf 2 ada cerita itu, anjingnya tidak bisa bebas karena ada rantai di leher. Tadi ketemu tidak pas baca? Ketemu? Nah, kemudian yang di paragraf 3, anjing meninggalkan rumah majikan. Ada tadi kan? Nah, setelah kita bahas, ada yang mau bertanya? Oke, Narendra. Apa yang mau ditanyakan, Narendra? Mengapa anjing tidak bisa bebas? Ada yang bisa jawab? Apa? Ada yang bisa jawab? Sorot, Pak. Bebas karena ada rantai di leher. Nah, karena ada rantai di leher. Sudah teringat belum, Narendra, yang dibacakan sama teman kita Raisa? Anjing tidak bisa bebas karena ada rantai di leher. Oke, setelah kita mempelajari materi hari ini, jadi kesimpulan pelajaran hari ini apa, Nak? Isi
Oke, jadi kesimpulannya hari ini kita bisa menyimpulkan isi cerita. Skip. Baiklah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini, mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menyimpulkan isi cerita. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Semoga kita bisa bertemu lagi besok pada hari Rabu dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari Rabu nanti kita pelajaran matematika tentang bilangan bulat. Tentang apa nak? Bilangan Ya, bulat. tentang bilangan bulat. Baiklah, sebelum pulang ada baiknya kita berdoa dulu berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Bukunya diberesin dulu ya, buku. Oke, nak, kalau baca doa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tolong untuk ketua kelasnya dipimpin dulu. Syahadat doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, pelajaran kita telah selesai. Jangan lupa belajar di rumah. Mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.